Gertak Amerika Rusia uji coba kapal selam nuklir Generalissimo Suvorov. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Washington dan Moskow terkait penangguhan pasukan gandum serta penggunaan bom kotor di Ukraina, Panglima Angkatan Laut Rusia mengumumkan tengah melakukan uji coba kapal selam bertenaga nuklir baru peluncur bawah laut rudal strategis bertenaga nuklir terbaru Generalissimo Suvorov kini sedang diuji, kata Komandan Angkatan Laut Laksamana Nikolai Yevmenov. Kapal selam Generalissimo Suvorov diluncurkan bersamaan dengan peringatan 326 tahun pembentukan Angkatan Laut Reguler Rusia yang digelar pada Minggu 30 Oktober. Yevmenov menjelaskan bahwa peningkatan uji coba senjata canggih bermesin nuklir sengaja dilakukan guna meningkatkan benteng pertahanan di medan tempur. Terlebih saat ini ketegangan antara Rusia dengan AS dan Eropa tengah memanas. Generalissimo Suvorov merupakan kapal selam kedua dari kelas Boreas yang dibuat oleh perusahaan Sevmas, fasilitas pembuatan kapal terbesar Rusia yang terletak di kota utara Severodvinsk. Dibuat pada Desember 2014 silam. Kapal Generalissimo Suvorov dirancang untuk menghormati komandan besar Rusia di abad ke-18, yakni Alexander Vasilyevich Suvorov yang dianggap sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah Rusia hingga diamanati untuk memegang gelar Generalissimo of all Russian. Didesain khusus dengan panjang sekitar 170 meter dan diameter 13 meter, kapal nuklir ini dapat melesat di kecepatan 46 km per jam. Meski Generalissimo Suvorov baru dirilis pada awal tahun 2022, namun militer Rusia mengklaim bahwa kapal tersebut memiliki kemampuan yang tak kalah canggih dengan kapal nuklir lainnya, di mana Generalissimo Suvorov dibekali dengan 16 rudal balistik kelas Bulava, serta mampu mengangkut 6 hingga 10 senjata hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam jenis ini juga turut dipersenjatai dengan rudal jelajah kaliber yang dapat menghancurkan musuh dengan satu tembakan. Tak hanya melibatkan kapal selam nuklir Generalissimo Suvorov, dalam uji coba tersebut Yevmenov menambahkan bahwa Angkatan Laut Rusia juga ikut menerjunkan kapal selam diesel listrik UFA. Diluncurkan pada November 2019, UFA menjadi satu-satunya kapal selam yang paling tidak bersuara di dunia. UFA juga mampu mencapai kecepatan bawah air hingga 20 knot di kedalaman 300 meter dengan masa jelajah selama 45 hari. Meski tindakan uji coba yang dilakukan Putin mendapat peringatan keras dari berbagai pihak, namun para pejabat senior Rusia bersikeras bahwa uji coba persenjata nuklirnya merupakan langkah defensif negara. Di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin, rencananya latihan militer serta uji coba senjata nuklir akan berlangsung di kawasan laut Rusia. Seperti yang dikutip dari Rusia Today. Tegang dengan Barat, Rusia tes kapal selam nuklir baru. Rusia sedang melakukan uji coba kapal selam nuklir strategis baru pada saat ketegangan dengan Barat memanas. Uji coba kapal selam bernama Generalissimo Suvorov ini diumumkan Komandan Angkatan Laut Laksamana Nikolai Yevmenov pada hari Minggu. Dia mengatakan kapal selam itu dibangun di perusahaan Sevmas, fasilitas pembuatan kapal terbesar Rusia di kota utara Severodvinsk. Menurut laporan Rusia Today, Senin 31 Oktober, Generalissimo Suvorov adalah yang ke-6 dari kapal selam rudal balistik generasi keempat Rusia dan kapal produksi massal kedua dari kelas Boreas yang di-upgrade. Setiap kapal Boreas dapat membawa hingga 16 rudal balistik kapal selam kelas Bulava yang dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Nama kapal selam itu diambil dari nama Jenderal abad ke-18 Alexander Suvorov yang dianggap sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah Rusia. Yevmenov menambahkan bahwa Angkatan Laut Rusia sedang diperkuat oleh kapal-kapal baru canggih lainnya, termasuk kapal selam diesel listrik UFA yang telah berhasil melewati pengujian resmi. Kapal yang ditunjukkan untuk armada Pasifik Rusia itu diharapkan dapat diterima secara resmi oleh Angkatan Laut bulan depan, katanya. Kapal selam jenis ini dipersenjatai dengan rudal jelajah kaliber. Awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi mengawasi latihan serangan nuklir yang melibatkan pasukan penangkal nuklir darat, laut, dan udara Moskow. Manuver ini bertepatan dengan latihan serupa yang dilakukan oleh NATO yang diberi nama Steadfast None. Latihan nuklir aliansi itu yang berakhir pada 30 Oktober berlangsung di Belgia, Laut Utara, dan Inggris. Meskipun ketegangan tinggi antara Rusia dan Barat, NATO menggambarkan latihan itu sebagai kegiatan rutin dan tidak terkait dengan peristiwa dunia saat ini. Dalam konteks konflik Ukraina, Putin baru-baru ini bersumpah bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk membela rakyat dan wilayahnya. Sebuah pernyataan yang ditafsirkan oleh Washington dan sekutu NATO-nya sebagai ancaman terselubung untuk menyebarkan senjata nuklir. Namun beberapa pejabat senior Rusia bersikeras bahwa Moskow tidak mengancam siapapun dengan persenjata nuklirnya. Tegang dengan Rusia, kapal induk kedua AS menuju Eropa. Di tengah ketegangannya memanas antara Barat dan Rusia, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald
Air Force dan kelompok penyerangnya sedang menuju Eropa. Itu akan menjadi kapal induk kedua Amerika yang dikerahkan ke Eropa, sebab kapal induk Washington sebelumnya USS George H.W. Bush masih berada di kawasan itu setelah menjalani latihan tempur Neptune Strikes bersama pasukan negara-negara NATO di Mediterania. Mengutip laporan dari UK Defense Journal Selasa 1 November, kelompok penyerang kapal induk USS Gerald R. Ford diperkirakan akan berlabuh di dekat Portsmouth di Inggris Selatan pada pertengahan November. Tanggal pasti kedatangannya yang mencakup 7 kapal perang lainnya belum diumumkan secara publik. Merilis data seperti itu sekarang mungkin bukan ide terbaik dari sudut pandang keamanan, tulis media pertahanan Inggris tersebut. Menurut laporan itu, beberapa kapal Amerika akan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Portsmouth, sementara USS Gerald R. Ford harus berlabuh di luar, di Rothstein, di daerah Spidet karena masalah keukurannya. Kapal induk sepanjang 333 meter itu dilaporkan menampung sekitar 90 pesawat di helikopter, dan helikopter termasuk pesawat pengebom tempur F-35C generasi kelima. USS Gerald R. Ford ditugaskan oleh Angkatan Laut AS pada tahun 2017, adalah kapal pertama dengan nama yang sama, kelas Ford, dan merupakan kapal induk terbesar di dunia. Ini memulai penyebaran servis Retainer perdananya pada 4 Oktober, berangkat dari Norfolk, Virginia. Kapal tersebut telah mengunjungi pelabuhan internasional pertamanya pada hari Jumat dengan tiba di Halifax, Kanada. Menurut Angkatan Laut AS, USS Gerald R. Ford telah melakukan latihan maritim multinasional di Samudra Atlantik dan sekutu NATO seperti Kanada, Spanyol, Denmark, Belanda, dan Jerman. Setelah meninggalkan Halifax, super carrier ini akan melanjutkan melakukan pelatihan dan operasi bersama sekutu NATO dan mitra untuk meningkatkan integrasi untuk operasi masa depan dan menunjukkan komitmen Angkatan Laut AS untuk kawasan Atlantik yang damai, stabil, dan bebas konflik, kata Angkatan Laut AS. Huffman menggambarkan pengerahan itu sebagai kesempatan untuk lebih memajukan kemampuan operasional Ford dan menunjukkan keunggulan yang dibawa Ford dan karir Airwing 8 ke masa depan, penerbangan angkatan laut ke kawasan dan sekutu serta mitra Amerika.